Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta horor di luar sana, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama aku di podcast horor. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari sang penulis malam 94, dan ceritanya di sini berjudul Kuntilanak Karang Setra. Nah, buat teman-teman nih yang belum support channel ini, silakan support dulu ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama cerita terbaru dari aku. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, langsung saja ya kita masuk ke alur ceritanya. Ini adalah pengalaman horor dari abang gue yang sebut saja namanya Mickey atau Mike. Pas waktu dia ngejengukin gue di Bandung, karena Mike sering banget bolak-balik Bandung, Pangandaran, Jakarta buat project bisnis kecil-kecilan sama temen-temennya, dan sekaligus tadi gue bilang dia suka jengukin gue. Akhirnya si Mike ini sewa kos-kosan lah di daerah Karangsetra. Oh ya, ini sebenarnya gue kaget sih pas awal tahu abang gue ini udah sewa kos di daerah Kawangsetra, yang mana tempatnya itu agak creepy sama pohon-pohon besar. Dia sama sekali gak nanya sama gue di mana tempat kos yang bisa dibilang cukup strategis di Bandung, karena mungkin dia gak mau ganggu waktu gue. Padahal kalau aja dia tanya atau diskusi sama gue dulu, mungkin gue akan menyarankan tempat kos di daerah Pester atau Dago Bandung. Sore itu, sewaktu gue lagi libur kuliah, abang gue ini ngechat BBM. "Lu mau pulang atau stay di Bandung?" tanyanya. "Gue stay di Bandung aja. Bella masih kejar kelas tambahan. Nanti gue pulang bareng Bella," jawab gue melalui pesan singkat. "Oh ya udah kalau gitu, temenin gue ya. Gue kebetulan sekarang lagi di Bandung nih sampai 2 minggu ke depan," pinta Mai. "Oh oke, gak masalah. Gue juga bete di asrama, kalau lagi libur pasti sepi karena banyak yang pulang." Setelah chat singkat itu, abang gue langsung jemput gue di asrama dan minta supaya gue ikut nginep di kosan barunya. Nah, selama di perjalanan dari Buah Batu sampai mau memasuki kawasan Karangsetra, gue masih biasa-biasa aja. Nah, pas motor abang gue ini ngelewatin jalan belakang Karangsetra, tiba-tiba bulu kuduk gue langsung berdiri. Waktu itu seinget gue, saat gue sama abang gue ini ngelewatin jalan belakang Karangsetra, masih sekitar jam 9 malam. Pandangan gue terus ngamatin jalan di sekitar yang memang udah sepi, minim penerangan, sekaligus yang disebut sama bau-bauan sampah. "Lu gak salah ngekos sampai ke daerah yang kayak gini?" tanya gue heran. "Ntar gue ceritain deh. Ini juga sebenarnya alasan gue buat minta temenin lu, Sel," jawaban Mike pelan. Saat sampai di gerbang kos, kelakuan Mike ini gue bilang agak aneh. Dia gak langsung masukin motornya, tapi malah menengok kanan kiri. "Woi, ngapain lu celingukan sih? Udah cepat masukin motornya," ucap gue sambil nepuk pundak abang gue dari belakang. "Hah? Lu bikin gue kaget. Gue tuh tadi mau ngecek apa ada perempuan yang ngikutin kita, Sel," jawab Mike kesal karena barusan dikagetin perempuan. "Apa maksudnya? Lu ngomong dari tadi gak jelas banget sih," cecar gue heran dengan sikap abang gue yang dari tadi di jalan itu banyak diem. "Shh, jangan berisik. Ntar aja di kamar gue kasih tahu. Udah, lu cepetan masuk ke kamar gue dulu. Di lantai 2 nomor 10 kedua dari pojok," ucap Mike. Gue yang udah ngerasa capek di jalan dan gerah langsung beranjak ke kamar kos Mike. Sekitar 10 menitan kemudian, si Mike abang gue ini kayak kesetanan masuk ke kamar. Muka dia beneran pucat dan muncul keringat dingin. Sel, gawat. Gue diikutin lagi." "Diikutin apaan lu? Muka lu sampai pucat gitu kok?" tanya gue heran. "Gue diikutin kuntilanak," jawabnya terbata-bata. Baru aja mungkin mulut abang gue ini diam, kedengaran jelas banget di balik pintu kos suara cekikikan kuntilanak. Dan ada suara seperti lemparan batu kecil ke pintu sebanyak 3 kali. "Anjrit, itu apaan?"
Wah, gak beres ini, ucap gue yang ikutan panik. Karena rasa penasaran, gue dan abang gue atau koko Mike yang tinggal kita berdua mutusin buat buka pintu ngeliat keluar. Lo duluan di depan, gue di belakang aja, ucap Mike langsung berlindung di balik badan gue. Kampret, lo lah yang buka di depan duluan, kan lo koko gue. Lagian, ini salah lo yang bisa-bisanya ngekos di daerah sini, cerocos gue yang kesal karena tiba-tiba abang gue ini menjadi penakut. Ya udah, ayo barengan aja, kita buka pintunya biar adil, jawabnya sebelum membuka pintu kamar kos. Kita berdua melakukan aba-aba hitung mundur supaya mempunyai ancang-ancang jika ada sesuatu di balik pintu yang menyeramkan. Bisa langsung segera berbalik badan. 1, 2, 3. Pintu kos terbuka. Di sana tidak ada nampak apa-apa. Hanya saja ada 3 buah jambu yang terlihat ada bekas gigitan manusia. Ih, kok bisa sih ada buah jambu? Kan di kos ini gak ada pohon jambu. Gue lihat tadi pas masuk, tanya gue heran. Jangan-jangan tadi buah ini Sel yang dilemparin ke pintu kamar kos. Tapi siapa juga yang iseng malam-malam lempar buah jambu sih? Tanya Mike heran. Saat banyak pertanyaan muncul di benak kita berdua di luar kamar, muncul suara cicak yang jelas banget suaranya. Yuk, buruan masuk lagi deh, ntar gue ceritain kenapa gue bisa sampai separuh ini. Lagian, tadi lo denger kan ada suara cicak? Takut itu cicak masuk ke kamar, ucap Mike sambil berbalik badan dan kemudian mengunci pintu. Di dalam kamar, entah mengapa, suara cicak itu seperti tidak berhenti dan terus-menerus berdecak. Awalnya kita berdua sih masih berpikiran itu cicak, karena memang suaranya yang mirip. Tapi karena lama-lama kita keganggu banget sama suaranya, kita mutusin buat sekali lagi buka pintu kamar kos dan usir cicaknya, barangkali cicak itu ada di plafon luar kamar. Pas kita buka pintu dan langsung menghadap ke atas, ternyata yang bersuara bukannya cicak, tetapi sosok kepala buntung kuntilanak yang menempel di plafon dengan mulutnya yang berdecap serta rambut panjangnya terurai acak-acakan. Sontak aja, gue dan abang gue untuk persekian detik rasanya kedua lutut ini lemas dan mulut pun terkunci gak bisa ngomong apa-apa. Gue yang merasa kehipnotis melihat pemandangan mengerikan itu, langsung ditarik tangannya sama Mike kembali masuk kamar kos. Sel, ayo masuk cepetan, jangan dilihatin terus-terus, itu kuntilanak. Gue yang baru tersadar segera beristighfar berkali-kali. Kayaknya gue bakal telepon Hengki temen gue buat cek ada apa di sini. By the way, si Hengki ini anak indigo dia Sel. Mudah-mudahan Hengki malam ini bisa dimintai tolong buat usir kuntilanak, ucap Mike. Sembari menelepon temannya, Mike segera menelepon Hengki malam itu dan menceritakan semua yang sudah ia alami. Dengan cepat, Hengki tiba di kosan Mike dan ia langsung melihat ke sekeliling kamar kos serta lorong di luar kamar. Mike, ada yang ikutin elu nih, lu bisa gak ceritain ke gue awal mula diteror kuntilanak itu? Tanya Hengki. Abang gue kemudian memulai ceritanya yang sedari tadi belum sempat ia ceritakan karena tertunda oleh berbagai macam teror dari si kuntilanak. Jadi awal mula kejadiannya 4 hari lalu saat Mike cari kos-kosan murah tapi nyaman di Bandung. Robby kasih saran ke Mike buat ngekos di Karangsetra. Kos ini Robby rekomendasikan karena kondisi kos yang tidak bising dan fasilitas kosnya yang lengkap dengan harga murah yaitu 500.000. Saat survei kos-kosan hari masih siang, jadi suasananya pun sama sekali tidak menunjukkan kesan mencengkam. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Mike pun setuju untuk menyewa kos itu. Singkat cerita, tiba saat malam Mike yang lapar, ia memutuskan untuk mencari makan di seputaran kos. Karena kondisi jalanan di daerah Karangsetra itu redup dan kurang pencahayaan, dan juga Mike yang belum tahu jalan-jalan di Karangsetra, jadi dia milih untuk bawa motornya santai aja sambil matanya tengok kanan kiri. Barangkali ada tukang nasi goreng yang kebetulan lagi mangkal. Setelah sekitar 10 menit Mike muter-muter,
Tapi masih juga belum nemuin tukang nasi goreng ataupun warung pecel lele di sepanjang jalan Karangsetra. Dia tiba-tiba melihat ada seorang cewek yang mungkin berusia sekitar 20 tahunan. Cewek itu melambai-lambaikan kedua tangannya ke atas sambil berteriak, "Aa, tolong!" Mike langsung mendekati cewek itu, takutnya dia ini korban penjambretan. Dan lagi abang gue ngerasa kasihan lihat ada cewek malam-malam ada di jalan sepi pula. "Teh, mau kemana malam-malam gini?" tanya Mike. "Aa, cepat tolongin saya, pokoknya tolongin," jawab si cewek itu. Langsung naik ke belakang motor. "Teteh mau kemana sih? Terus tadi teteh kenapa? Minta-minta tolong di jalan sepi," tanya Mike di dalam perjalanan. Karena setelah dibonceng naik motor si cewek ini sama sekali gak bersuara. "Udah Aa, jalan aja motornya, saya mau minta tolong," jawab si cewek misterius dengan nada yang datar dan dingin banget. "Iya, tapi kemana teh? Saya sudah dari tadi muter-muter nih, bingung mau kemana anterin tetehnya. Mana udah semakin malam lagi," jawab Mike setengah membentak. "Kesana aja deh, A," jawab si cewek itu sambil mengarahkan jari telunjuknya dengan nada yang dingin. Saat Mike mencoba mengikuti arah yang ditunjuk oleh si cewek misterius, tiba-tiba motornya terasa berat banget. Bahkan sampai beberapa kali mati mesin. "Duh, ini kenapa motor jadi mogokan gini sih? Mana tiba-tiba bulu kuduk merinding semua," batin Mike yang sebenarnya sudah mulai curiga jika ia membonceng bukan manusia. Di tengah rasa was-was dan kepanikan, Mike sesekali menengok kesepian motor, memastikan jika cewek misterius itu memang manusia. Namun, ia merasa jika wajah si cewek misterius yang ia bonceng itu pucat sekali, bahkan hampir seperti mayat. Saat Mike sadar, ia benar-benar sudah dikerjai oleh memedi penghuni kawasan Karangsetra. Ia sengaja menancapkan gas sekencang-kencangnya dan mencari jalanan yang ramai. Usaha Mike tidak sia-sia. Benar saja, ketika Mike keluar dari kawasan Karangsetra, Bandung, seketika cewek misterius yang diboncengnya itu ikut lenyap. "Aduh, sialan, mau nyari makan malah dikerjain setan," umpat Mike kesal dan langsung memarkirkan motornya di tenda nasi goreng. "Pak, nasi goreng satu ya, pedes, makan sini aja," pinta Mike ke penjual nasi goreng. Tak lama, si tukang nasi goreng memberikan satu porsi nasi goreng pesanan Mike dan 2 gelas teh. "Loh, A, tadi teman perempuannya kemana?" Sontak saja pertanyaan dari tukang nasi goreng membuat Mike ketakutan. "Saya kesini sendiri, Pak. Bapak salah lihat mungkin." "Memang, yang tadi Bapak lihat, saya datang sama siapa, Pak? Dan ciri-ciri perempuannya kayak gimana?" tanya Mike memburu. Iya punten A, mungkin tadi Bapak salah lihat. Tapi seingat Bapak sih, tadi AA dateng sama cewek rambut panjang, pakai baju merah lengan panjang," jawab si penjual nasi goreng. Rasanya tenggorokan Mike seperti tercekat. Ia masih mengingat wujud si cewek misterius yang meminta tolong barusan. Sehabis Mike menyantap makan malamnya, ia mau tidak mau harus kembali melewati jalan di mana Mike bertemu si cewek misterius itu untuk pulang ke kos. Dalam perjalanan pulang, Mike menancap gas kencang-kencang lagi agar ia bisa cepat sampai. Namun apes, lampu motor Mike tiba-tiba mati. Laju motor Mike pun mulai terhambat, manakala ia melewati jalan dekat tempat pembuangan sampah. "Duh, ini motor mulai ngedet lagi sih, sialan banget," bentak Mike berkali-kali mencoba menstarter motornya, tetapi tidak berhasil. Ketika ia mencoba menselakan motornya, beruntung, ternyata motornya Mike berhasil hidup. "Bang, jangan marah-marah aja dong, kan aku jadi takut." Suara perempuan tepat berada di telinga kanan Mike dan seketika sekujur tubuhnya lemas. Mike yang sudah kalang kabut sekaligus kaget, ia secara spontan langsung menarik gas motor sampai motornya ikut jumping. Sesampainya di depan pagar kos, Mike yang masih panik, ia sampai harus dikusruk karena motornya menabrak pintu pagar kosan. Otomatis, kejadian itu membuat beberapa warga kos yang masih belum tidur dan sedang nongkrong mendekati Mike karena mereka berpikir Mike ini dalam kondisi mabok. "Bro, lagi mabok ya? Itu pagar jangan main tabrak aja dong,"
Ucap Firman teman kosnya sambil tertawa melihat tingkah laku Mike. Saya itu bukan lagi mabok, tapi dikejar kuntilanak, jawab Mike agak kesal. Tio dan Sandi yang kebetulan ada sedang berbincang-bincang dengan Firman, kemudian langsung menghampiri dan membantu Mike untuk membangunkan dan mengangkat motornya ke dalam garasi kos. Tadi AA bilang habis dikejar kuntilanak. Oh, gimana kejadiannya kalau boleh tahu? Tanya Sandi. Mike dengan tergagap-gagap menceritakan ulang pengalaman horornya barusan. Oh, itu sih udah biasa kalau diganggu kuntilanak di dekat pembangunan sampah, Mak. Apalagi kalau cowok, senang kuntilanaknya. Saya juga pernah diganggu. Kejadiannya ya mirip sama situ. Cuma kalau saya pas pulang kerja menjelang maghrib ada perempuan pakai baju merah yang minta ikut numpang sampai perempatan. Baru setengah jalan wanita itu terbang terus ngikik, sahut Firman. Kita berdua juga pernah digangguin, tapi langsung ditampakin muka seremnya. Dia lagi di atas pohon sambil kedua kakinya berayun-ayun. Timbal Sandi dan Tio ikut berkomentar. Tak lama Mike berpamitan kepada mereka untuk ke kamar kos karena merasa kepalanya sangat pusing. Rasa pusing di kepalanya Mike tak kunjung mereda, sampai ia harus menenggak 2 butir paracetamol agar supaya Mike bisa tertidur. Tolongin saya, ucap seorang wanita yang sepertinya ia kenali suaranya. Mike perlahan mencoba membuka matanya, dan saat ia melihat ke langit-langit kamar, ada si cewek misterius itu sedang berdiri menggantung berbalik menghadap Mike yang berjarak hanya 1 jengkal tangan. Dengan wajah pucatnya dan kelopak mata serta kantung matanya hitam legam, mulut Mike tidak bisa berteriak. Ia seolah terbungkam. Peluhnya mulai bercucuran melihat penampakan menyeramkan di dekat wajahnya. Suara kuntilanak itu menggema dan seketika membuat Mike tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar, Mike seperti dibawa flashback melihat kejadian masa lalu yang kelam. Di sana, Mike ditampilkan reka jejak peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 2 orang pria di sebuah rumah kosong. Jang, ini mayatnya mau diapain? Tanya seorang laki-laki yang sebut saja namanya Asep. Udah, masukin karung, terus buang ke kali aja tuh, Sep. Sahut lelaki kedua yang sebut saja namanya Ujang. Dalam perdebatan Ujang dan Asep, Mike melihat si korban wanita yang sedang mengenakan kaos merah lengan panjang dengan bekas luka jeratan tali di lehernya sudah terkapar tak bernyawa. Mike teringat jika wanita itu adalah si cewek misterius yang meminta tolong, namun tidak jelas apa yang dimintai tolongnya. Beleguk siapa Ujang? Kalau langsung dibuang ke kali, pastinya mayatnya ngambang dan cepat ketahuan, bentak Asep. Ya terus, mau gimana lagi? Lagian kan tadi saya bilang kalau Putri jangan sampai dibunuh, sahut Ujang. Kalau Putri nggak langsung dibunuh, nanti kita bakalan ditangkap polisi karena kasus pemerkosaan atuh, beleguk. Apalagi tadi saat Putri diculik, dia melihat siapa muka kita. Timbal Asep yang tak mau kalah. Perdebatan mereka terdengar jelas oleh Mike. Namun, Mike seperti tidak kelihatan oleh mereka berdua yang sedang bersih tegang. Oh ya, saya punya ide, Sep. Gimana kalau kita mutilasi saja tubuh si Putri? Sebagian kita buang ke kali, dan sebagian lagi kita pencar di tempat pembuangan sampah. Ide gila Ujang langsung disetujui oleh Asep. Dengan segera, Asep menuju rumahnya untuk membawa golok dan kembali ke rumah kosong untuk langsung memutilasi korban menjadi 6 bagaian. Mike secara langsung melihat kekejian 2 pria biadab itu. Tubuh wanita yang terkapar di hadapannya langsung dibacok berkali-kali membabi buta sampai kepala, kedua tangan, tubuh serta kedua kakinya terputus. Mike seketika amat mual manakala ia mencium aroma amis darah yang menyengat di hidungnya. Belum lagi ia melihat cacaran tubuh Putri di lantai rumah kosong yang membuat kepalanya pusing. Lihat kan betapa kejamnya mereka. Tiba-tiba ada suara si cewek misterius yang muncul di balik punggung Mike. Beruntung kali ini si cewek misterius itu tidak menampakkan wajah menyeramkannya. Si cewek misterius yang sebut saja namanya Putri kemudian tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia berucap jika dirinya
baru mengenal Asep secara tidak sengaja. Perkenalan singkat antara Asep dan Putri tidak membuat mereka ragu untuk melanjutkan ke tahap hubungan pacaran. Tetapi setelah beberapa hari menjalani hubungan pacaran itu, Asep secara terang-terangan meminta kehormatan Putri. Sontak saja Putri menolak keinginan dari Asep. Asep yang sudah tidak bisa menahan konaknya, lalu ia mendatangi Ujang untuk memperkosa Putri dengan cara menculik Putri dan dibawa ke rumah kosong. Sore hari, Asep membuat siasat dengan Ujang untuk menjebak Putri. Naas bagi Putri, ia bak tikus yang kemudian masuk ke dalam perangkap Asep dan Ujang. Mulut Putri langsung dibekap dan digagahi paksa oleh mereka berdua. Setelah puas menikmati tubuh Putri, Asep yang sudah kalang kabut panik karena Putri terus meronta dan berteriak. Langsung mengeluarkan seutas tali rapia di saku celananya yang sepertinya ia sudah persiapkan untuk membunuh Putri. Tali rapia itu langsung Asep kalungkan di leher Putri dan dicekiknya Putri sampai tewas. Ujang, kamu buang kepala dan tangannya Putri ke kali. Saya buang potongan tubuh, sisanya ke tempat sampah, pinta Asep setelah Asep telah mencacah tubuh Putri. Dengan komando dari Asep, Ujang kemudian langsung melemparkan kepala serta tangan Putri ke kali. Sedangkan Asep masih mencari-cari tempat sampah yang dirasa aman untuk membuat potongan tubuh Putri. Mike melihat jika Asep sempat berputar-putar mengamati jalan kosong daerah Karangsetra yang bersebelahan dengan tempat tumpukan sampah. Setelah mungkin dirasa aman, Asep segera melemparkan sisa potongan tubuh Putri yang sudah terbungkus oleh plastik dan kemudian berlalu pergi. "A, tolongin saya, kepala saya hilang, A. Bagian-bagian tubuh saya yang lain belum ditemukan, A," ucap Putri lirih dengan sisa isak tangisnya. Asep sendiri diketahui telah ditangkap pihak kepolisian berdasarkan saksi mata yang melihat terakhir kali Putri janjian dengan Asep di warung. Tak lama Putri berboncengan motor dengan Asep. Itulah akhir kisah tragis Putri yang masih terus mencari potongan tubuhnya, dan juga pelaku terakhirnya yaitu Ujang yang berhasil buron. Setelah Mike mendengar cerita dari Putri, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan keringat yang bercucuran. Mike mengingat kembali jika di hari kedua dan ketiga ia pun masih diganggu arwah penasaran Putri. Lemari kayu yang berada di kamar Mike tiba-tiba bergetar dan pintu lemarinya terbuka sendiri. Saat Mike sedang mandi, bahkan pernah ia melihat dari lubang bawah pembuangan air muncul rambut panjang yang membuat saluran tersebut mampet. Hal yang lebih epik ketika Mike sedang mengerjakan proyek bisnis di depan laptop. Tangan kanan Mike malah memegang sebuah tangan buntung. Padahal sebelumnya, tangan buntung itu merupakan mouse yang tersambung ke laptop Mike. Mike sendiri sering mendengar suara tangisan perempuan di jam tertentu selama beberapa hari berturut-turut. Sampai pada akhirnya, ia yang sudah merasa lelah karena kurang tidur akibat gangguan kuntilanak, meminta gue adiknya untuk menginap di kos baru Mike. Oke, paham gue bro. Gue tadi pun habis dikasih visualisasi gambaran kematian si kuntilanak bro. Sebelumnya, gue di sini mau jelasin dulu jika gue hanya bisa memediasi kuntilanak itu buat nggak gangguin elu. Kalau emang si kuntilanak ini nggak mau dikasih tahu baik-baik, terpaksa gue harus panggil bapak gue supaya bisa ngusir kuntilanak itu, tutur Hengki. Hengki kemudian agak sedikit berlari ke arah luar lorong. Ia terlihat mematung seperti berkomunikasi dengan sesuatu. Dari gestur tubuh Hengki, ia hanya mengangguk dan matanya fokus melihat ke arah tembok kosong. Mike, kuntilanak itu minta tolong diusut kembali kasus kematiannya. Dia akan masih terus menjadi arwah penasaran karena mati membawa dendam. Apalagi satu pelaku masih belum tertangkap. Tadi udah gue bilang buat berhenti untuk gangguin lu, karena lu gak ada sangkut pautnya sama kematian dia ataupun dengan si pelaku. Kuntilanak itu bersedia untuk berhenti gangguin lu, asal gue yang anak indigo ini mau ikut membantu membuka kasus lama mencari si pelaku yang udah bertahun-tahun buron. Setidaknya gue bisa selamatin lu dulu, Mike, dari gangguan teror kuntilanak ini. Selanjutnya biar gue sama bapak yang urus, terang Hengki setelah memediasi. Keesokan harinya semua teror demi teror kuntilanak sudah tidak ada lagi.
Gue pun yang saat itu menginap di kos abang gue selama kurang lebih 1 minggu lebih sudah tidak merasa ada gangguan. Namun karena Mike yang sudah trauma dengan lingkungan Karangsetra, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa kontraknya. Kebetulan Mike ini sewanya mingguan bukan bulanan. Akhir cerita, menurut Hengki, si kuntilanak itu masih tetap berada di kawasan Karangsetra. Sulit rasanya mencari jarum di antara tumpukan jerami, yang mana peribahasa itu tepat untuk menggambarkan kasus yang menimpa Putri karena tak kunjung mendapatkan potongan-potongan tubuh yang hilang, serta pembunuhnya, Ujang. Hengki pun berpesan agar pengendara motor ataupun mobil yang melewati daerah Karangsetra tidak banyak melamun, dan sebelum berpergian kita harus berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar terhindar dari gangguan yang tidak kasat mata. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Kuntilanak Karangsetra. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di balik cerita ini ya. Aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.